Ita ake deh. Si ke Satu tarikan, satu janda melayang. Kasbon mandor telah hilang. Aku sangat membutuhkannya. Tapi aku akan membakar mandorku. Tidak ada yang bisa menghentikanku selain mandor proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anwar Hoirudin dengan NIM 12450101119. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah sejarah kawasan. Materi yang akan saya sampaikan hari ini bersumber dari buku Studi Kawasan Dunia Islam karya Dr. Haji Asep Ahmad Hidayat. Saya akan mengulas sejarah Islam di Asia Tenggara. Nah, yang mana Asia Tenggara ini terdiri atas negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timur Leste. Nah, Asia Tenggara ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu Asia Tenggara Daratan yang mencakup semenanjung Indochina dan semenanjung Malaya. Nah, yang kedua yaitu Asia Tenggara bagian kepulauan yang terdiri atas Kepulauan Filipina, Kepulauan Indonesia, Kepulauan Malaysia, Kepulauan Singapura, Kepulauan Timur Leste, dan yang terakhir Kepulauan Brunei Darussalam. Nah, Asia Tenggara ini membentang sekitar 4.000 mili persegi pada batas terbesarnya gitu ya, kira-kira dari barat laut ke tenggara, dan meliputi sekitar 5 juta mili persegi atau setara dengan 13 juta kilometer persegi daratan dan lautan, di mana sekitar 1.736.000 milinya itu perseginya adalah daratan. Nah, jadi sisanya adalah lautan. Jadi Asia Tenggara ini lebih luas lautannya dibandingkan daratannya. Nah, yang mana seluruh wilayah Asia Tenggara ini berada di dekat persimpangan lempeng geologis dengan aktivitas seismik dan vulkanik yang berat gitu. Lempeng Sunda adalah lempeng utama kawasan Asia Tenggara ini. Hampir semua negara Asia Tenggara gitu ya, kecuali Thailand Utara, Laos Utara, Vietnam Utara, dan Luzon Utara atau yang sekarang disebut sebagai Filipina. Nah, lempeng Sunda ini hanya mencakup bagian Indonesia, bagian barat dan tengah saja. Sebagian wilayah Asia Tenggara merupakan bagian dari sabuk Alpide, yaitu negara Myanmar, Thailand, dan Indochina. Sedangkan kepulauan Indonesia, Filipina, dan Timur Leste itu merupakan bagian dari cincin api Pasifik. Kedua sabuk ini seismik dan bertemu gitu di Indonesia, yang menyebabkan wilayah tersebut itu relatif sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung Merapi, ya khususnya di daerah Filipina dan Indonesia. Jadi tidak aneh apabila Indonesia dan Filipina terjadi gempa bumi ataupun adanya letusan gunung Merapi. Nah, selain ngebahas tentang geografis tentang kawasan ini, saya di sini juga akan sedikit membahas tentang teori-teori masuknya Islam ke Asia Tenggara, yang mana ada 4 teori masuknya Islam ke Asia Tenggara. Yang pertama itu ada teori India, yang kedua ada teori Arab Mekah, yang ketiga ada teori Arab Persia atau yang disebut sekarang itu sebagai negara Iran, dan yang terakhir adalah teori teori Cina atau Indochina. Nah, Islam itu tiba di Asia Tenggara ini dengan cara damai melalui interaksi gitu antara pedagang muslim dengan penduduk setempat.
dan juga kedatangan paling utama yaitu melalui para pendakwah kaum sufi dan penganut thariqah. Nah, di sini kita akan ngebahas satu persatu teorinya. Yang pertama adalah teori India. Nah, dibandingkan dengan teori yang lainnya, teori India ini memiliki pendukung yang cukup banyak. Namun namun teori ini pun terjadi gitu beberapa pendapat antara satu sejarawan dengan sejarawan yang lainnya. Jadi terjadinya perdebatan gitu dalam teori ini. Nah, mereka ini tidak sepakat gitu mengenai asal wilayah kedatangan Islam di Asia Tenggara ini atau Nusantara. Nah, banyak ya para sejarawan yang tidak setuju dengan Islam teori ini. Tapi saya di sini akan membawakan dua tokoh atau tiga tokoh saja gitu. Yang pertama itu ya seperti Van Ronald gitu, yang berpendapat bahwasanya Islam dibawa ke Asia Tenggara itu dari India Selatan. Ia memberikan alasan bahwa adanya bentuk-bentuk populer Islam gitu, seperti ciri-ciri mistik, nah, sastra Roman dan sebagainya yang berkembang gitu di Indonesia. Nah, hal inilah yang membuat mereka itu yakin bahwasanya ya Islam itu datangnya dari sana tuh, ya dari India Selatan. Nah, yang kedua itu yang dari sisi lain, yaitu menurut McQuetty dan Karen, McQuetty dan Snox. Nah, yang mana McQuetty ini berpendapat bahwa Islam di Indonesia adalah berasal dari Gujarat. Nah, McQuetty ini berkata bahwasanya Islam berasal dari Gujarat karena ia menyandarkan teorinya itu pada bukti-bukti fisik para ya sepertinya seperti adanya kuburan kuburan dan batu nisan gitu yang terdapat di Gresik, Jawa Timur tahun 1419 Masehi dan di Pasai gitu tahun 1428 Masehi. Ya, batu nisan itu ya berasal dari daerah Gujarat. Nah, itu sekilas tentang teori India. Lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori Mekah, teori Arab Mekah. Nah, teori Arab Mekah ini menyatakan bahwa Islam telah datang ke Nusantara ini sejak abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Nah, jadi Islam masuk ini langsung dari kota Mekah. Menurut Wang Gungwu dan Majul gitu, sejak para pedagang Arab memonopoli jalur perdagangan India dan Mesir, mereka itu selanjutnya menguasai gitu perdagangan kawasan Nanhai atau kawasan Asia Tenggara ini. Nah, berarti pada abad ke-9 Masehi para pedagang Arab itu telah menguasai jalur dan kegiatan perdagangan laut antara Mesir, India, Asia Tenggara, dan Cina. Lanjut ke teori yang ketiga, yaitu teori Persia. Nah, teori Persia ini atau yang bisa disebut sebagai teori Persia ini menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara atau Asia Tenggara ini berasal dari tanah Persia atau Iran. Nah, sekarang itu disebut sebagai negara Iran. Nah, yaitu membawa dengan mazhab Syiah gitu, dan beberapa landasan mengenai munculnya teori Arab Persia ini. Nah, seperti adanya bukti-bukti sejarah berupa ditemuinya nama-nama sultan di Nusantara, ya seperti nama Syekh dan atau Tashki gitu dalam naskah-naskah Cina. Yang kedua yaitu banyaknya tradisi Syiah gitu seperti Muharraman, Asyura, dan upacara Tabut. Nah, selanjutnya adanya pengajaran Al-Quran dengan menggunakan kata Persia atau kata Iran, ya seperti kalimat Jabar JRPS, yang mana Jabar itu buat harkat patah, JR itu buat harkat kasroh, serta PS itu buat harkat doma. Nah, lanjut ke teori yang terakhir, yaitu teori Cina atau Indocina. Nah, menurut teori Cina atau Indocina ini, Islam itu disebarkan ke kawasan Nusantara berasal dari Cina dan Indocina. Teori ini didukung oleh Asep Ahmad Hidayat
sejarawan dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan satu lagi itu Selamet Muljana, dokter lulusan Universitas University of Columbia gitu. Nah, yang mana bukti-bukti mengenai kedatangan Islam berasal dari Cina dapat kita rujuk pada peristiwa pemberontakan di Kanton pada tahun 877 Masehi kalau tidak salah ya, yang telah mengorbankan kira-kira 120.000 orang sampai 200.000 para pedagang Islam, yang mayoritas tradisinya itu ialah pedagang Islam Arab dan Persia itu. Nah, mungkin cukup sekian yang materi yang bisa saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan, marilah kita sama-sama mengoreksi. Karena saya di sini masih pelajar yang masih harus menuntut ilmu yang lebih dalam gitu untuk disampaikan atau dipaparkan ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.